Saat merintis bisnisnya, Soichiro Honda selalu diliputi kegagalan. Ia sempat jatuh sakit, kehabisan uang, dikeluarkan dari kuliah, namun ia terus bermimpi dan bermimpi. Cobalah amati kendaraan yang melintasi jalan raya. Pasti mata Anda selalu terbentur pada Honda, baik itu mobil maupun motor. Merek kendaraan ini menyesaki padatnya lalu lintas, sehingga dijuluki Raja Jalanan. Namun, pernahkah Anda tahu, jika sang pendiri kerajaan Honda, Soichiro Honda, selalu diliputi kegagalan? Ia juga tidak menyandang gelar insinyur, lebih-lebih profesor seperti halnya B.J. Habibie, mantan Presiden RI. Ia bukan siswa yang memiliki otak cemerlang. Di kelas, duduknya tidak pernah di depan, selalu menjauh dari pandangan guru. Nilaiku jelek di sekolah, tapi saya tidak bersedih, karena dunia saya di sekitar mesin, motor, dan sepeda. Tutur tokoh ini meninggal pada usia 84 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Juntendo, Tokyo, akibat mengidap penyakit liver. Kecintaannya kepada mesin mungkin warisan dari ayahnya yang membuka bengkel reparasi pertanian di dusun Kamio, distrik Shizuko, Jepang Tengah, tempat kelahiran Soichiro Honda. Di bengkel ayahnya memberi catut Pak tua untuk mencabut paku. Ia juga sering bermain di tempat penggilingan padi melihat mesin diesel yang menjadi motor penggeraknya. Di situ, lelaki kelahiran 17 November 1906 ini dapat berdiam diri berjam-jam. Di usia 8 tahun, ia mengayuh sepeda sejauh 10 mil hanya untuk menyaksikan pesawat terbang. Ternyata, minatnya pada mesin tidak sia-sia. Ketika usianya 12 tahun, Honda berhasil menciptakan sebuah sepeda pancal dengan model rem kaki. Tapi, benaknya tidak bermimpi menjadi usahawan otomotif. Ia sadar berasal dari keluarga miskin, apalagi fisiknya lemah dan juga tidak tampan, sehingga membuatnya rendah diri. Di usia 15 tahun, Honda hijrah ke Jepang, bekerja di Hearts Hokai Company. Bosnya, Saka Kibara, sangat senang melihat cara kerjanya. Honda teliti dan cekatan dalam soal mesin. Setiap suara yang mencurigakan, setiap oli yang bocor, tidak luput dari perhatiannya. 6 tahun bekerja di situ, menambah wawasannya tentang permesinan. Akhirnya, pada usia 21 tahun, bosnya mengusulkan membuka kantor cabang di Hamamatsu. Tawaran ini tidak ditampiknya. Di Hamamatsu, prestasi kerjanya tetap membaik. Ia selalu menerima reparasi yang ditolak oleh bengkel lain. Kerjanya pun cepat memperbaiki mobil pelanggan, sehingga berjalan kembali. Karena itu, jam kerjanya larut malam dan terkadang sampai subuh. Otak jenisnya tetap kreatif. Pada zaman itu, jari-jari mobil terbuat dari kayu, hingga tidak baik meredam goncangan. Ia punya gagasan untuk menggantikan ruji-ruji itu dengan logam. Hasilnya luar biasa. Ruji-ruji logamnya laku keras dan diekspor ke seluruh dunia. Di usia 30, Honda menandatangani patennya yang pertama. Setelah menciptakan ruji, Honda ingin melepaskan diri dari bosnya, membuat usaha bengkel sendiri. Ia mulai berpikir, spesialis apa yang dipilih? Otaknya tertuju kepada pembuatan ring piston yang dihasilkan oleh bengkelnya sendiri pada tahun 1938. Sayang, karyanya itu ditolak oleh Toyota karena dianggap tidak memenuhi standar. Ring buatannya tidak lentur dan tidak laku dijual. Ia ingat reaksi teman-temannya terhadap kegagalan itu. Mereka menyesalkan dirinya keluar dari bengkel. Karena kegagalan itu, Honda jatuh sakit cukup serius. 2 bulan kemudian, kesehatannya pun pulih kembali. Ia kembali memimpin bengkelnya. Tapi, soal ring piston itu belum juga ada solusinya. Demi mencari jawaban, ia kuliah lagi untuk menambah pengetahuannya tentang mesin. Siang hari setelah pulang kuliah, ia langsung ke bengkel mempraktekkan pengetahuan yang baru diperoleh. Setelah 2 tahun menjadi mahasiswa,
ia akhirnya dikeluarkan karena jarang mengikuti kuliah. Saya merasa sekarat karena ketika lapar tidak diberi makan, melainkan dijejali penjelasan bertele-tele tentang hukum makanan dan pengaruhnya, ujar Honda yang gandrung balap mobil. Kepada rektornya, ia dijelaskan maksudnya kuliah bukan mencari ijazah, melainkan pengetahuan. Penjelasan ini justru dianggap penghinaan. Berkat kerja kerasnya, desain Ringstone Honda diterima. Pihak Toyota memberikan kontrak, sehingga Honda berniat mendirikan pabrik. Namun malang, niatnya itu kandas. Jepang, karena siap perang, tidak memberikan dana. Ia pun tidak kehabisan akal mengumpulkan modal dari sekelompok orang untuk mendirikan pabrik. Lagi-lagi musibah datang. Setelah perang meletus, pabriknya terbakar 2 kali. Namun, Honda tidak patah semangat. Ia bergegas mengumpulkan karyawannya. Mereka diperintahkan mengambil sisa-sisa kaleng bensol yang dibuang oleh kapal Amerika Serikat digunakan sebagai bahan mendirikan pabrik. Tanpa diduga, gempa bumi meletus menghancurkan pabriknya, sehingga diputuskan menjual pabrik Ringstone ke Toyota. Setelah itu, Honda mencoba beberapa usaha lain. Sayang, semuanya gagal. Akhirnya tahun 1947, setelah perang Jepang kekurangan bensin, di sini kondisi ekonomi Jepang porak-poranda, sampai-sampai Honda menjual mobilnya untuk membeli makanan bagi keluarganya. Dalam keadaan terdesak, ia memasang motor kecil pada sepeda. Siapa sangka sepeda motor cikal bakal lahirnya mobil Honda itu diminati oleh para tetangga. Mereka berbondong-bondong sehingga Honda kehabisan stok. Disinilah Honda kembali mendirikan pabrik motor. Sejak itu, kesuksesan tak pernah lepas dari tangannya. Motor Honda berikut mobilnya menjadi raja jalanan dunia. Bagi Honda, janganlah melihat keberhasilannya dalam menggeluti industri otomotif, tapi lihatlah kegagalan-kegagalan yang dialaminya. Orang melihat kesuksesan saya hanya 1%, tapi mereka tidak melihat 99% kegagalan saya, tuturnya. Ia memberikan petuah ketika Anda mengalami kegagalan, yaitu mulailah bermimpi, mimpikanlah mimpi baru. Kisah Soichiro Honda ini adalah contoh bahwa sukses itu bisa diraih seseorang dengan modal seadanya, tidak pintar di sekolah ataupun berasal dari keluarga miskin.